Halo, salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi bersama saya Daniar Bahar. Dan juga kali ini telah hadir bersama kita semua Bapak Insinyur Iskandar Hadianto MM dari P4TK Pertanian Cianjur, Jawa Barat dalam siaran pendidikan interaktif. Dan kali ini kita akan membahas tentang pertanian tentunya untuk adik siswa yang duduk di bangku SMK atau mungkin pemirsa yang ada kaitannya tentang pertanian kali ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pertanian, kita langsung sapa ke Bapak Iskandar. Kita akan membahas tentang apa Pak pertanian kali ini? Saat ini kami akan membahas tentang perbanyakan tanaman secara generatif. Baik, jadi itu merupakan salah satu cara ya Pak ya Iya. untuk memperbanyak tanaman. Maka harus diingat dari siswa juga ada dua ya Pak ya, Iya. vegetatif, Dan generatif. generatif. Tapi yang akan dibahas ini adalah yang generatif. Generatif. Harus diingat-ingat dulu ya Pak ya Iya. sebelum nanti kita akan bahas. Baik, kalau begitu sebelum kita lanjutkan kembali ke pembahasan berikutnya lebih lanjut lagi bersama Bapak Iskandar, kita simak dulu tayangan yang satu ini. Silahkan. Pemirsa dan juga adik siswa, kita kali ini akan membahas tentang generatif, salah satu cara untuk memperbanyak tumbuhan, begitu ya Pak. Dan tadi kita lihat sudah ada tayangan, ada prosesnya di sana begitu ya Pak ya. Baik, bisa dihubungkan Pak tayangan barusan dengan ya apa yang kita akan dijelaskan pada kali ini? Iya. Silahkan Pak. Jadi gambar barusan adalah proses begitu ya Pak ya. Baik, silahkan Pak. Iya. Jadi generatif itu adalah perkawinan ya Pak ya, bisa dapat dikawinkan begitu, berbeda dengan vegetatif. Silahkan Pak. Iya. Nah ini dia, ada sedikit tayangan. Ada proses perkawinan seperti itu ya Pak. Memang sebenarnya dalam tumbuhan itu apa saja Pak yang dikawinkan begitu? Apakah sama? Atau mungkin bisa tolong Pak dijelaskan kembali, diingatkan kembali untuk adik siswa di rumah tentang perkawinan generatif begitu Iya. Pak? Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah itu dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bahwa sebetulnya perbanyakan tanaman itu ada dua macam, perbanyakan tanaman secara generatif dan perbanyakan tanaman secara vegetatif. Baik. Namun yang akan dibahas pada saat ini adalah perbanyakan tanaman secara generatif. Perbanyakan tanaman secara generatif itu adalah perbanyakan dengan menggunakan biji, yaitu bisa disebut seksual. Oh, baik. Karena dalam tanaman itu ada yang namanya kepala putih dan ada benang sari. Baik. Jadi kalau kepala putih jatuh pada benang sari, maka itu terjadilah suatu penyerbukan. Baik, seperti yang di tayangan barusan itu Iya, merupakan proses di mana benang sari jatuh ke kepala putih. Baik, itu dia pasti ada di rumah juga sudah mengerti ya Pak ya. Kalau begitu langsung saja Pak kita bahas selanjutnya apa lagi seputar tentang perbanyakan secara generatif ini, silahkan Pak. Baik. Jadi perbanyakan secara generatif biasanya dilakukan oleh tanaman yang menghasilkan buah dan biji dan sulit diperbanyak dengan cara vegetatif. Oh, baik. Contoh dalam hal ini kalau kita ada tanaman sawu gitu. Itu sulit untuk diperbanyak dengan secara vegetatif, Oh ya. maka kita gunakan secara generatif. Generatif. Baik, itu dia. Kemudian selanjutnya. Kemudian perbanyakan vegetatif itu disebut dengan generatif perbanyakan secara kawin, ya secara kawin, yaitu jatuhnya kepala putih ke benang sari. Lah disitulah terjadi suatu penyerbukan. Nah, di situ akan terjadi barangkali
pada akhirnya juga akan terjadi tanaman. Baik ya, dan mungkin untuk diingatkan kembali vegetatif itu merupakan cara tidak kawin disebut juga ya Pak ya. Seperti ada banyak sekali setek begitu ya Pak ya, Iya, banyak iya, sekali tipe-tipe dari proses vegetatif ini ya Pak ya. iya. Nah sekarang kita generatif langsung saja maju Pak. Apa saja yang menyebabkan terjadinya generatif mungkin ya Pak ya untuk Heeh. penyerbukan ini dan faktor-faktor apa saja silahkan Pak. Oke. Jadi awal kita itu harus melihat bagian-bagian bunga. Ya. Baik. Bagian-bagian bunga itu diantaranya ada yang namanya stamen, itu benang sari, Oh dan ya. anter ada kepala sari, terus stigma ada kepala putih, ovari bakal buah, petal itu mahkota bunga, ovul itu bakal biji, sepal itu daun kelopak bunga. Baik. Jadi apa yang saya sebutkan tadi, kalau kepala putih jatuh kepada benang sari, maka akan terjadi suatu penyerbukan. Ini dia bagian-bagiannya Ya. ya. Baik, kemudian selanjutnya Pak. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perbanyakan secara generatif? Baik, berarti kita sekarang sudah masuk kepada contoh soal ya Pak ya. Iya, iya. Yang mungkin biasanya ada dalam ujian siswa SMK begitu ya, tentunya Iya. berhubungan dengan generatif ini. Silakan Pak, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan perbanyakan secara generatif? Mungkin adik siswa juga sudah mengerti ya Pak ya. Iya, Tadi sudah kita sebutkan berulang-ulang kali Iya. begitu. Silakan Pak, kalau begitu jawabannya apa Jadi Pak? apa yang Diantara dimaksud jawaban dengan ini? perbanyakan secara generatif, yaitu perbanyakan secara seksual. Artinya sejak Baik. kawin. Dan untuk yang option A itu secara aseksual tidak kawin maksudnya ya Pak ya? Tidak Itu yang kawin. vegetatif tadi. Vegetatif. Baik. Contohnya seperti sambung, setek, Betul. cangkok, susuan, itu adalah perbanyakan tanaman secara aseksual. Aseksual ya. Jadi tidak Vegetatif. menggunakan bunga ya Pak ya Tidak sebagai menggunakan biji. tidak menggunakan biji Biji. juga ya. Tidak ada proses penyerbukan di Tidak, sini ya. tidak. Baik, itu dia. Terima kasih Bapak untuk soal yang pertama. Lanjut kembali Pak kita kepada soal berikutnya atau mungkin ada penjelasan berikutnya Pak. Silahkan. Jadi Baik, sebelum itu Iya. kita ada satu orang penelpon ya Pak ya. Oke. Langsung saja kita sapa. Iya. Halo, siaran pendidikan interaktif dengan siapa di mana? Dengan Ryan di Bandung, Iya, silakan Ryan di Bandung. Pertanyaannya apa? jelaskan mengapa dalam bunga tidak semua perkembangbiakan bisa dilakukan dengan cara ini, dengan cara vegetatif. Kenapa kadang juga ada yang harus dilakukan dengan cara generatif, tidak bisa dengan cara lain. Kedua, Iya, jadi ya. apa Kemudian? keuntungan generatif jika dibandingkan dengan vegetatif? Ketiga, apakah Wah, iya. kelebihan okulasi maupun kultur jaringan jika dibandingkan dengan vegetatif dengan generatif? Iya, baik itu dia Ryan. Terima kasih. Nah, ini dia Pak. Ada 3 opsi di sini ya Pak, ya. 3 pertanyaan di sini. Tadi juga ada pertanyaan, apakah keuntungan dan juga kelemahan dari vegetatif dan generatif? Ya, Pak ya, silakan Pak dijawab satu persatu Pak. keuntungan dari perbanyakan secara generatif, satu, perbanyakan generatif itu biasanya menghasilkan tanaman yang punya perakaran kuat. Oh, baik. Kalau terus kemudian tahan juga terhadap hama, serangan dari hama penyakit, juga yang lain-lain begitu. Sehingga perbanyakan tanaman secara generatif itu akan menghasilkan tanaman nanti. Lah itu biasanya dibuat sebagai understamp, batang bawah. Nah, kalau perbanyakan secara vegetatif itu sama, relatif sama dengan induknya. Oh, betul. Karena itu disambungkan ya, atau disambung, diokulasi atau ditempel dan sebagainya antara batang bawah yang dengan apa pertumbuhannya secara generatif dengan biji, kemudian dengan entres itu dari batang atas. Biasanya itu disambungkan. Nah, itu relatif sama dengan induknya. Oh, Itu pun. baik. Tapi kalau generatif itu tidak sama dengan induknya. Oleh karena itu biasanya itu kecut rasanya. Kemudian perakarannya kuat. Nah, ya itu disambungkan supaya mendapatkan hasil
dengan manis rasanya, perakaran kuat, terus tumbuhnya cabangnya bagus, seperti itu. Baik, dan tadi juga Ryan sempat bertanya tentang kultur jaringan. Oke. Nah, bagaimana hubungan kultur jaringan, Pak? Karena kultur jaringan ini merupakan cara yang vegetatif begitu Iya, ya, Pak ya? benar. Iya, silahkan Jadi Pak. yang namanya perbanyakan tanaman secara vegetatif itu salah satu di antaranya itu tissue culture, kultur Aha, jaringan. betul. Kultur jaringan itu biasanya digunakan pada tempat yang aseptik. Ya. Artinya dalam kondisi bersih begitu. Oh, Artinya. baik. Yang akan diperbanyak itu adalah bagian-bagian tanamannya, seperti jaringan daun. Iya, baik itu dia ya Pak ya. Terima kasih Ryan untuk pertanyaannya. Kalau begitu ada lagi Pak pertanyaan lewat SMS kita bacakan di nomor telepon 085822 sekian-sekian pertanyaannya. Perbanyakan tanaman secara generatif atau vegetatif kah yang lebih bagus untuk buah-buahan? Nah, disambungkan Pak. Tadi juga ada beberapa jawaban dari Bapak ya bahwa ada semacam kelemahan dan juga kelebihan dari vegetatif dan juga generatif. Nah, yang paling tepat untuk buah-buahan ini Pak, generatif atau vegetatif kah? Untuk perbanyakan tanaman untuk buah-buahan, biasanya yang dilakukan untuk mendapatkan produksi yang banyak, Betul. artinya untuk memperbanyak bibit yang banyak, maka dengan perbanyakan tanaman secara vegetatif, Oh, karena kenapa? itu lebih mudah. Lebih mudah Baik. dilakukan daripada kita menggunakan dengan biji. Itu. Yang keuntungan tadi yang saya sebutkan diantaranya sama dengan induknya. Kemudian memperbanyak tanaman itu lebih cepat. Kemudian apalagi dengan menggunakan kultur jaringan. Baik. Dalam satu siklus penanaman saja itu sudah bisa memperbanyak tanaman bisa beribu-ribu. Baik ya, jadi itu dia merupakan perbedaan ya Pak ya di sini ya, generatif dan vegetatif. Tapi yang kita bahas di sini lebih kepada generatifnya ya, bahwa perbanyakan dengan cara seksual tadi ya Pak ya, dengan cara perkawinan. Baik Pak, kita lanjutkan saja ya Pak ya kepada pembahasan, silakan Pak. Kembali ke slide sekarang. Proses penyerbukan atau polinasi itu proses sampainya jatuhnya serbuk sari atau polen ke kepala putih atau stigma. Ini adalah proses yang Ya, pertama begitu yang pertama, ya Pak ya? ya. Aha, baik, kemudian? Kemudian ini proses pembuahannya dalam fertilisasi. Jadi mulai dari serbuk sari jatuh dari atas kepala putih polinasi, ada 2 buah sperma pada tabung polen. Kemudian tabung polen memasuki kantong embrio. Kemudian 2 buah sperma terpisah, makanya di situ ada yang namanya inti triploid 3N itu yang disebut endosperm. Betul. Dan zigot diploid 2N itu yang disebut embrio. Nah, ini yang dimaksud dengan pembuahan ganda pada angiosperma. Iya ya, itu pada angiosperma. Bagaimana dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain Pak, yang juga menggunakan generatif sama juga Pak? Seperti ini. Sama sebetulnya. Baik, itu dia. Jadi diawali oleh tadi adalah proses polinasi begitu ya Iya, Pak ya, polinasi. yaitu penyerbukan sampainya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih, karena memang itu dia yang utama ya Pak ya. Pertamanya adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih begitu ya Pak ya. Baik, kalau begitu langsung saja Pak kita maju ke soal latihan. Bisa Pak dilihat slide-nya langsung ke soal yang kedua begitu ya Pak? Iya, silahkan. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi reproduksi generatif? Baik, ini dia. Yang Kita pertama adalah seleksi benih, umur taman pendek atau genjah, produktivitas tinggi, memiliki respon yang baik terhadap pemupukan dan bermutu tinggi. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi reproduksi generatif yaitu seleksi benih. Oh, kenapa gitu Pak? Apa perbedaannya dengan beberapa pilihan yang lain begitu? Silahkan. Yang namanya seleksi benih itu kita harus tahu benih itu. Benih itu unggul, Betul? sehat dari serangan hama penyakit, bernas, atau respon terhadap pemupukan. Nah, ini yang diharapkan. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi reproduksi itu seleksi benih ini sangat penting. Karena kalau kita menanam benih kita tanam, kemudian muncul, nanti hasilnya kita seleksi benih itu. Baik. Nah, apakah benih itu ada uji kesehatan benih, uji daya kecambahnya, kemudian viabilitasnya, itu yang akan dilihat, yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan benih. Baik, itu dia. Terima kasih Bapak. Sampai sejauh ini sangat menarik sekali pemirsa, tapi kami harus jeda dulu sebentar. Kami akan kembali, tetaplah bersama di siaran pendidikan interaktif.